Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nadia Irfan, NIM 21090250100109 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori produksi. Produksi atau teori produksi adalah transformasi atau pengubahan faktor produksi menjadi barang produksi atau suatu proses di mana masukan atau input diubah menjadi luaran atau output. Berusaha untuk mencapai efisiensi produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah untuk suatu jangka waktu tertentu. Efisiensi dari proses produksi itu tergantung pada proporsi masukan yang digunakan, jumlah absolut masing-masing masukan, serta produktivitas masing-masing masukan untuk setiap tingkat penggunaannya, dan perbandingan antara masukan atau faktor-faktor produksi tersebut. Karena masukan atau faktor produksi itu harus dibayar oleh perusahaan, maka derajat efisiensi produksi diterjemahkan dalam konsep biaya produksi. Fungsi produksi yaitu hubungan antara masukan, faktor produksi, dan luaran barang produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Teori produksi adalah produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Sedangkan faktor-faktor produksi adalah sebagai berikut. A. Tanah, land atau sumber daya alam, natural resource. B. Tenaga kerja manusia atau labor atau sumber daya manusia, human resource. C. Modal kapital. D. Keahlian keusahawanan, entrepreneurship. Di dalam menganalisis teori produksi, kita mengenal dua hal, yaitu satu, produksi jangka pendek, yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah. Misalnya, jumlah modal tetap sedangkan tenaga kerja berubah. 2. Produksi jangka panjang, yaitu semua faktor produksi dapat mengubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Orang atau perusahaan yang menjalankan suatu proses produksi disebut produsen. Produksi jangka pendek adalah suatu proses produksi, terdapat faktor produksi yang bersifat fixed input dan faktor produksi yang jumlahnya dapat diubah-ubah, variable input. Fungsi produksi yang dimaksud dengan fungsi produksi ialah hubungan teknis antara faktor produksi dan barang produksi yang dihasilkan dalam proses produksi. Fungsi produksi yaitu menunjukkan jumlah barang produksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi, barang produksi merupakan variabel tidak bebas, atau biasa disebut dependent variables, dan faktor produksi merupakan variabel bebas yang biasa disebut independent variables. Sebagai misal dari
Suatu fungsi produksi ialah jumlah padi yang dihasilkan merupakan luas tanah dan tenaga kerja. Pada umumnya, dianggap bahwa tanah merupakan faktor produksi tetap dan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diubah-ubah atau variabel ini dapat dituliskan sebagai Q sama dengan F dalam kurung T, L tutup kurung, di mana Q adalah jumlah padi yang dihasilkan dan T menunjukkan luas tanah dan L adalah jumlah tenaga kerja, sedangkan F menunjukkan hubungan fungsional antara jumlah barang yang dihasilkan, Q dan luas tanah, T dan jumlah tenaga kerja, dan L dalam bentuknya yang khusus. Fungsi produksi dapat dibentuk linear ataupun tidak linear. Hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang dalam hubungan produksi jangka pendek, di mana satu faktor produksi bersifat variabel dan faktor-faktor produksi lainnya tetap. Akan dijumpai suatu kenaikan produksi total apabila kita menambah faktor produksi variabel itu secara terus-menerus. Produksi total itu akan bertambah terus. Tetapi dengan tambahan produksi semakin kecil dan sampai jumlah tertentu produksi akan mencapai maksimum dan kemudian menurun. Hal ini terjadi karena adanya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu law of diminishing returns. Adapun produksi marginal adalah hubungan matematis yang menggambarkan pertambahan jumlah output Q yang disebabkan oleh adanya pertambahan input tenaga kerja yang digunakan. Dari fungsi produksi marginal, kita dapat menganalisis tingkat produktivitas perusahaan. Produk rata-rata atau yang biasa disebut AP, yaitu produksi yang dihasilkan oleh suatu orang tenaga kerja atau input variabel AP sama dengan TP garis miring L yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Isokos adalah kurva yang menunjukkan kemampuan maksimum bagi suatu perusahaan untuk memperoleh berbagai kombinasi input faktor produksi variabel yang mungkin dapat diperoleh. Dengan sejumlah anggaran tertentu yang dimilikinya, ISKOAN adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan input L dan K yang akan menghasilkan output yang sama. Expansion path dalam ilmu ekonomi, sebuah jalur ekspansi, yaitu juga disebut garis skala. Garis skala 1 adalah garis yang menghubungkan kombinasi masukan yang optimal sebagai skala produksi memperluas. 2. Sebuah produsen berusaha untuk memproduksi unit sebagian besar produk dalam upaya cara setermurah mungkin. Untuk meningkatkan produksi sepanjang jalur ekspansi, selanjutnya yaitu ridge line adalah suatu garis yang membatasi antara daerah yang tidak efisien. Garis ini ditarik dari titik asal mengarah ke sumbu X dan Y dan memotong kurva isokuan pada suatu titik tertentu yang relevan, yaitu titik di mana kombinasi input X dan Y yang memenuhi syarat efisiensi teknis. Jadi itulah penjelasan teori produksi menurut saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.